Kelompok pelajar terlibat aksi tawuran dengan saling menyerang menggunakan senjata tajam di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Suasana mencekam tak terhindarkan hingga salah satu korban roboh bersimbah darah setelah mengalami luka parah, sementara potongan bagian tangan kanannya terlihat tergeletak di tengah jalan. Usai kejadian, rekan-rekan korban segera melarikan korban ke instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Karawang untuk mendapatkan penanganan medis intensif. Datang ke IGD, datang ke sini dengan luka yang cukup parah, ada terjadinya jari-jarinya putus. Ini rencananya dari rumah sakit akan ada rencana tindakan operasi. Hingga saat ini kasus tawuran berdarah tersebut masih dalam penyelidikan oleh Satuan Reserse Kriminal Polsek Lari bersama Satuan Reserse Kriminal Polres Karawang. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Dalam rekaman video amatir, kebakaran SPBU terjadi di Jalan Hang Tua Ujung, Kecamatan Tanan Raya, Pekanbaru, Riau. Terbakar, biar. Tunggu lagi tuh, Pak. Saya juga pemenang Bangnya, SPBU Harapan Jaya Bangnya, di Watasi Bangnya. Kebakaran berasal dari sebuah mobil saat mengisi bahan bakar minyak. Tiba-tiba terdengar suara letupan dari bagian arah bawah mobil yang disertai dengan percikan api. Kemudian percikan api langsung menyambar pompa minyak hingga memperparah kebakaran. Petugas SPBU langsung mengambil alat pemadam api untuk memadamkan kebakaran. Namun kobaran api semakin membesar hingga tak terkendali. 5 unit mobil damkar dari Kota Pekanbaru dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Sekitar lebih kurang 30 menit api bisa dikuasai. Yang terbakar kami lihat sendiri secara fisik berdasarkan laporan dari Kabid, yaitu tempat pengisian BBM. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dari Pekanbaru, Riau, Indra Yusrizal, iNews melaporkan. Selamat pagi Graciela. Selamat pagi Priska. Selamat pagi pemirsa. Ketemu lagi kita pagi ini. Betul, kemarin ketemu, hari ini ketemu lagi. Biasanya kalau pagi-pagi kita bahas yang gong dulu nih, yang akan kita bahas nanti di program Sindo Today. Pagi ini ada gong apa pagi ini Priska? Ada gong Sudah capek dengar Kepala BGN mundur dari jabatannya. Nanik SD yang Kepala Betul. BGN yang kalau bisa dibilang baru ya, belum Betul. lama, mungkin baru berapa bulan ini. Iya, betul. Wow, Ya. sudah mundur saja. Ada apa Priska? Menurut informasi yang kita dapat sejauh ini, Nanik SD yang ini mundur karena akan fokus berobat jantung ke luar negeri. Baik, alasan kesehatan ya. Betul. Selain itu apa lagi Priska? Selain yang gong tadi yang pertama, ada juga nih tentang pajak yang akan ditarik oleh tentara. Ya, sebuah gebrakan diambil oleh Ditjen Pajak dengan alasan koordinasi wilayah. Mereka akan melibatkan perangkat keamanan di tingkat bawah seperti Babinsa TNI dan juga Babin Kamtipmas Polri. Ya, Ditjen Pajak tuh juga akan mengklaim bahwa Babinsa dan Babin Kamtipmas itu tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan menarik pajak langsung dari masyarakat. Jadi ya, tugas mereka itu hanya mengkoordinasi dan menyediakan informasi yang diperlukan petugas pajak. Ya, mungkin semacam intel gitu mungkin ya Priska. Oke, untuk penarikan pajak perlu intel ya ternyata ya. Sangat dibutuhkan, saya juga baru tahu Priska. Iya, tapi langkah Ditjen Pajak ini juga mendapat berbagai tanggapan dari masyarakat dan juga DPR gitu. Karena pimpinan DPR RI mengingatkan supaya Babinsa dan Babin Kamtipmas tidak jadi alat untuk menakut-nakuti masyarakat begitu dalam pengawasan pajak dalam hal ini. Ya, peningkatan pemasukan pajak itu harus dilakukan dengan penuh kesadaran, bukan oleh ancaman melalui alat kekuasaan negara. Baik, jadi pemirsa semua yang belum bayar pajak boleh ya dikencengin lagi disiplin untuk bayar pajak. Semoga pengelolaan pajak di negara ini juga dilakukan dengan baik demi kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Informasi tadi akan kita sampaikan di Sindo Today, program yang akan menghadirkan informasi-informasi terhangat hari ini bersama saya Priska Papilaya Dan saya Graciela Pangaribuan.
Dan sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Today hari ini, pemirsa, redaksi kami telah menyiapkan 3 berita pilihan. Ini dia. Tim gabungan temukan korban terakhir ledakan rumah mewah di Kota Medan. Jumlah korban tewas 3 orang. Babinsa TNI dan Babin Kamtipmas dilibatkan dalam penarikan pajak di daerah. Bentuk paksaan atau ajakan kepatuhan. Informasi pertama, pemirsa, setelah belasan jam proses pencarian, tim gabungan berhasil menemukan korban terakhir ledakan rumah mewah di Kota Medan. Dengan ditemukannya korban terakhir, total korban jiwa dalam insiden ini menjadi 3 orang. Korban terakhir ledakan pipa gas bawah tanah yang menghancurkan suatu unit bangunan di kawasan perumahan elit Grand Polonia, Kota Medan berhasil dievakuasi dalam keadaan meninggal dunia pada Selasa sore. Penemuan ini setelah belasan jam proses pencarian oleh tim gabungan dari Basarnas, Polrestabes Medan, petugas damkar, serta relawan menggunakan peralatan berat dan manual. Dengan penemuan tersebut, total korban tewas menjadi 3 orang, sedangkan 3 orang lainnya berhasil diselamatkan. Sebelumnya pada Selasa siang, petugas berhasil menemukan 1 korban berjenis kelamin perempuan dalam kondisi meninggal dunia. Sementara korban bernama Jessica, istri dari pemilik rumah, dievakuasi dari dalam kamar mandi lantai 2 dalam kondisi meninggal dunia pada Selasa pagi. Seluruh korban diketahui merupakan satu keluarga yang berada di dalam bangunan saat ledakan terjadi. Puji Tuhan, tepat 18.00 atau jam 6 sore di hari ini, korban ke-6 dan terakhir sudah dapat dievakuasi. Dan saat ini dibawa ke rumah sakit, salah satu rumah sakit di Kota Medan. Mengalami meninggal dunia ada 3 korban dan 3 lainnya terdiri dari 2 masih dalam perawatan dan satu dalam keadaan sehat polanya. Meski seluruh korban telah ditemukan, penyidik membentuk tim khusus untuk mendalami penyebab pasti terjadinya ledakan dan menentukan ada atau tidaknya unsur kelalaian. Sebelumnya pada Senin sore, ledakan keras menghancurkan rumah mewah berlantai 2 di Kompleks Perumahan Grand Polonia Medan, Kota Medan. Ledakan terjadi saat sejumlah pekerja sedang merenovasi bangunan. Sejumlah kendaraan ringsek tertimpa runtuhan bangunan, sementara beberapa pekerja berhasil menyelamatkan diri. Dari Medan, Sumatera Utara, Bobby Papahan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita pegawai agen BRI Link di Sukabumi, Jawa Barat bertaruh nyawa dengan berupaya menggagalkan aksi perampokan di tempatnya bekerja. Ya, tangan korban terkena sabetan senjata tajam oleh pelaku. Kamera pengawas merekam seorang pria mendatangi gerai briling di Kampung Sinagar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Pelaku sempat menodongkan senjata tajam meminta wanita pegawai gerai menyerahkan sejumlah uang. Namun aksinya tak berjalan mulus. Korban justru berteriak dan melawan sehingga terjadi keributan di dalam gerai. Pelaku pun akhirnya melarikan diri dengan sepeda motornya. Sementara korban yang masih syok segera menutup pintu untuk mengantisipasi pelaku kembali. Akibat kejadian tersebut, tangan korban terluka akibat terkena senjata tajam yang dibawa pelaku. Dia juga enggak yang begitu, cuman dia udah nyodorin senjata. Jangan teriak. Terus jangan teriak, masukin uang. Oh gitu? Ya, nyuruh masukin uang. Masukin uang. Kejadian perampokan tersebut telah dilaporkan korban ke polisi. Korban berharap petugas kepolisian lebih intens meningkatkan patroli agar kejadian serupa tak terulang kembali. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan.
Pemirsa, polisi telah mendeteksi keberadaan Jesslyn Wijaya, atlet golf yang diduga diculik oleh 5 orang tidak dikenal. Dari pemeriksaan manifest penerbangan pesawat, korban diduga telah meninggalkan Indonesia menuju Kuala Lumpur, Malaysia. Aparat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat masih melakukan penyelidikan mendalam terkait dugaan aksi penculikan yang dialami seorang atlet golf, Jesslyn Wijaya. Pihak kepolisian telah mendeteksi keberadaan korban yang telah meninggalkan Indonesia. Hal itu diketahui dari pemeriksaan manifest penumpang di mana Jesslyn Wijaya terindikasi terbang ke Kuala Lumpur bersama 2 kerabatnya berinisial EA dan EI. Ketiganya berangkat dari Bandara Ahmad Yani, Semarang, Jawa Tengah beberapa hari lalu. Meski begitu, polisi belum bisa menyimpulkan apakah ada unsur paksaan atau atas keinginan sendiri, mengingat hingga kini belum ada keterangan resmi baik dari korban maupun keluarga. Ada indikasi bahwa yang bersangkutan J ini sudah meninggalkan Indonesia atau terbang berdasarkan manifest yang kami temui melalui Jawa Tengah, Bandara Ahmad Yani, bersama dengan 2 orang yang kami juga ketahui 2 orang tersebut adalah kerabatnya EA dan EI. Sementara rekan korban berinisial NA yang telah membuat laporan resmi ke Polres Metro Jakarta Pusat sempat mengajukan pencabutan perkara pada Minggu 19 Juli kemarin, namun belum dikabulkan oleh pihak penyidik. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, seorang atlet golf putri hilang diduga diculik saat menghadiri perayaan ulang tahun sang nenek di restoran di kawasan Mangga Besar, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Meski pihak pelapor telah mencabut laporan, namun polisi tetap menggelar penyelidikan. Kabar mengejutkan datang dari dunia olahraga golf tanah air. Seorang atlet putri, Jesslyn Wijaya, diduga diculik saat menghadiri perayaan ulang tahun sang nenek di restoran kawasan Mangga Besar, Sawah Besar, Jakarta Pusat 13 Juli lalu. Polres Metro Jakarta Pusat masih menyelidiki dugaan penculikan ini. Sejumlah saksi telah diperiksa dan rekaman CCTV lokasi tengah diperiksa untuk mengidentifikasi para pelaku. Meski pelapor yang juga teman dekat korban mencabut laporan, namun polisi masih tetap menyelidiki kasus ini untuk memastikan ada tidaknya unsur penculikan yang dialami korban. Kita masih belum menemukan keterangan perkara yang sebenarnya terjadi, apakah ada perbuatan pidana atau tidak dalam peristiwa tersebut. Artinya korban sudah ditemukan? Belum. Jadi untuk korban sendiri masih kami lakukan penyelidikan keberadaannya. Ada kemungkinan tidak di kota Jakarta, namun kami masih melakukan penyelidikan sampai dengan menemukan benarkah peristiwa ini atas kemauan korban atau memang ada dugaan tindak pidana penculikan seperti yang dilaporkan di awal. Menurut kesaksian, saat kejadian korban dibawa paksa pria berbadan kekar dengan mata serta mulut dibekap. Meski sempat berteriak minta tolong dan memberontak, korban tetap digotong paksa masuk ke dalam mobil. Setelah kejadian itu, pihak keluarga dan teman-teman tidak bisa menghubungi dan mengetahui keberadaan korban. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, masih tentang orang hilang, pemirsa, pemuda asal Madiun, Jawa Timur hilang dari rombongan saat tur wisata di Korea Selatan. Keluarga mengaku tak mengetahui anaknya pergi ke luar negeri dan berharap anaknya ditemukan dalam keadaan selamat. Ibunda dari Femas Yani Arianto, usia 22 tahun, pemuda asal Madiun yang dilaporkan hilang saat berwisata di Korea Selatan, memang mengaku sama sekali tidak mengetahui keberangkatan anaknya ke luar negeri. Menurut si ibu, anaknya tersebut hanya berpamitan untuk pergi bekerja di Surabaya, Jawa Timur. Sementara itu, pemerintah Desa Batengan, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, membenarkan jika Femas warganya hilang di Korea Selatan dari media sosial. Pak, itu diketahui hilang, pihak lurahan tahunya dari mana, Pak? Kami tahu dari sosial media, dari TikTok, dari Facebook yang sudah beredar. Apakah ada keluarga mengadu ke kelurahan? Untuk sementara ini belum. Harapan saya semoga anak saya diparingi umur panjang, badannya sehat dimanapun dia berada. Saya doakan terus. Mungkin
yang disampaikan ke putranya? Ya, jaga diri, hati-hati dimanapun. Soalnya saya tidak tahu di mana. Menurut Muatin, selama ini anak kedua dari 3 bersaudara tersebut tidak pernah meminta uang saku untuk keberangkatannya ke luar negeri. Persoalan ini berkembang setelah ibu berusia 56 tahun ini menerima panggilan telepon dari pihak yang mengaku dari Biro Tur yang memberangkatkan anaknya. Ia lalu diminta menanggung kerugian puluhan juta rupiah akibat hilangnya Femas dari rombongan tur wisata di Korea Selatan. Informasi selanjutnya, pemirsa, seorang oknum polisi berdinas di Polres Wonogiri melakukan pelecehan terhadap anak dari rekan kerjanya. Ironisnya, pelaku juga dikenal sebagai pemilik pondok pesantren di Wonogiri, Jawa Tengah. Polres Wonogiri mengungkap modus pelecehan seksual dengan tersangka aparat penegak hukum sekaligus pemilik pondok pesantren. Pelaku berinisial E, oknum anggota Polres Wonogiri berpangkat Bribka. Diketahui korban berinisial N, 19 tahun, merupakan putri anggota Polres Wonogiri. Antara pelaku dan orang tua korban merupakan rekan kerja di Mapolres Wonogiri. Orang tua korban menganggap pelaku bisa memberikan nasihat yang berguna bagi putrinya. Namun pelaku justru melakukan tindakan asusila dengan mengirimkan foto alat vitalnya kepada korban dan melakukan panggilan video mesum. Awalnya kita menerima laporan terkait dugaan adanya pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum anggota Polres Wonogiri, di mana korban ini adalah juga anak daripada salah satu anggota Polres Wonogiri juga. Motifnya kalau kita tanya khilaf, kekhilafan yang bersangkutan terhadap korban. Akibat perbuatannya, Bribka E terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Wonogiri, Jawa Tengah, Dia Sinta, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang prajurit TNI tewas dengan penuh luka tusuk di Jalan Pondok Hijau Golf, Tangerang, Banten. Polisi bergerak cepat dan menangkap 4 pelaku. Inilah video yang terekam kamera pengawas CCTV saat terjadinya keributan antara seorang prajurit TNI dengan kelompok pemuda di kawasan Kelapa II, Tangerang, Banten. Pasca kejadian, korban bernama Prada Arif Budi Sampurna ini ditemukan tewas mengenaskan dengan luka penuh tusuk di pinggir Jalan Pondok Hijau Golf. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi jasad korban serta melakukan olah TKP. Dan tak butuh waktu lama, 3 pelaku berhasil diamankan di tempat persembunyiannya, sedangkan 1 pelaku lainnya menyerahkan diri. Polisi saat ini masih menyelidiki motif dari para pelaku yang tega menghabisi nyawa korban. Di mana kita temukan yang bersangkutan almarhum sudah tidak bernyawa dengan ada luka tusukan. Dari 3 pelaku tersebut, kami mengamankan beberapa baju yang digunakan para pelaku dalam berbuat, dan tidak lama kemudian 1 orang pelaku penusukan mengamankan diri, menyerahkan diri ke Subdit Jatanras Polda Metro Jaya, yang selanjutnya dari Polda Metro Jaya dilimpahkan kepada kami. Hingga saat ini terdapat 4 orang tersangka. Sementara itu, seluruh pelaku kini masih menjalani pemeriksaan intensif guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Tangerang, Banten, Gunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang WNI asal Maros ditemukan tewas di kamar mes pekerja di Republik Armenia dengan kondisi mengenaskan. Korban dibunuh oleh rekan kerjanya karena menolak terlibat penyalahgunaan uang perusahaan. Valen Alexi Tamboto, WNI asal Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, ditemukan tewas mengenaskan dalam kamar mes pekerja di kota Yerevan, Republik Armenia. Informasi tewasnya pria 24 tahun ini didapat keluarga dari rekan kerja setelah korban tidak dapat dihubungi dan tidak keluar kamar sejak libur.
Rekan-rekan kerja korban membuka kamar menggunakan kunci cadangan menemukan korban tewas dengan kondisi mulut, leher, tangan, dan kaki terlakban. Korban baru bekerja 3 bulan sebagai staf marketing IT konsultan. Diduga dibunuh rekan kerja sesama WNI karena menolak penyalahgunaan dana perusahaan. Informasi tambahan dari rekan-rekan kerjanya, mereka bilang setelah mereka dengar, mereka bilang dari beberapa informasi itu dari terduga pelaku ya, mereka ada upaya untuk penggelapan dana perusahaan. Keluarga masih menunggu informasi resmi proses pemulangan jenazah dari KBRI dan berharap pemerintah mempercepat pemulangan jenazah serta meminta agar para pelaku dihukum setimpal. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, Satres Narkoba Polres Bogor berhasil menggagalkan peredaran 1 juta pil obat keras terbatas. Selain itu, polisi juga menemukan peredaran narkotika jenis baru di Kota Bogor. Tim Satres Narkoba Polres Bogor menggerebek 2 gudang penyimpanan besar obat keras terbatas di kawasan Ranca Bungur dan Gunung Putri. Dari 2 lokasi ini, polisi menyita barang bukti berjumlah fantastis yang mencapai lebih dari 1 juta butir obat ilegal. Selain obat keras terbatas, Polres Bogor juga membongkar modus operandi baru peredaran narkotika jenis Etomidet dan Happy Water. Dari 3 kasus, polisi menyita barang bukti Etomidet sebanyak 65 buah cartridge yang dikemas khusus sebagai cairan rokok elektrik atau vape. Ironisnya, cartridge ini dijual dengan harga fantastis berkisar antara 4 juta rupiah hingga 6 juta rupiah per unit. Narkotik varian baru yaitu Etomidat dan Happy Water. Jadi kita mengungkap di Perum Gria Bukit Jaya, Tanjung Udik di Gunung Putri. Nah, ini temuan baru di mana sebelum-sebelumnya kita tidak pernah mengungkap Etomidat. Nah, ternyata barang ini sudah masuk ke wilayah Kabupaten Bogor. Tugas mengamankan 1 pelaku berinisial EJ dengan barang bukti 65 cartridge Etomidat dan 70 bungkus Happy Water. Sejak Mei hingga Juli 2026, jajaran Satres Narkoba Polres Bogor sukses membongkar 74 kasus kejahatan narkoba dan mengamankan 95 orang tersangka. Pengungkapan ini secara tidak langsung berhasil menyelamatkan kurang lebih 258.000 jiwa generasi muda dari ancaman bahaya penyalahgunaan narkotika. Priska, ternyata perang melawan narkotika itu masih belum selesai ya. Tadi jumlahnya berapa, Priska? Untuk obat keras terbatas itu sampai 1 juta butir. Itu ngitungnya. Ngitungnya 1 juta butir. Gimana caranya? Itu ada alatnya nggak sih menghitung 1 juta butir itu? Banyak banget. Ya ampun, itu yang baru tertangkap. Juga nggak tahu yang masih beredar di masyarakat. Iya, atau belum ketemu aja. Ya kita tunggu ya. Perang melawan narkotika dan obat-obat terlarang ini masih terus dilakukan. Kita tunggu hasilnya. Mudah-mudahan perangnya segera. Betul, perangnya berakhir. Karena kalau masih perang terus berarti masih ada terus. Masih ada terus, perputarannya masih berjalan terus. Semoga ini tidak membahayakan masa depan anak bangsa kita bangsa, ya. Betul. Priska. Nah, selanjutnya ada berita lain, Priska. Direktorat Jenderal Pajak atau DJP itu memperluas pengawasan kepatuhan wajib pajak hingga ke tingkat wilayah, tapi melibatkan Babinsa dan Babin Kantipmas. Buat apa ya? Kita coba lihat dulu kita lihat ini. Buat apa ini. tugas mereka di sana? Strategi baru ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor SE 8 PJ 2026 tentang pedoman pengawasan kepatuhan wajib pajak yang ditetapkan Dirjen Pajak Bimo Wijayanto pada 15 Juli 2026. Nantinya aparat Babinsa dari TNI dan Babim Kamtipmas dari Polri akan berperan dalam pembangunan jejaring informasi untuk mendukung pengawasan terhadap wajib pajak. Skema pengawasan terintegrasi ini menyasar 3 kelompok sasaran utama, yakni wajib pajak terdaftar, wajib pajak belum terdaftar, serta pengawasan berbasis kewilayahan.
Ya dengan adanya tugas baru ini, kayaknya tugasnya TNI makin banyak ya. Makin banyak, sibuk banget. Sibuk banget. Oke, tapi ya semoga dikerjakan juga dengan benar ya Priska. Betul, dan semoga hasilnya semakin baik Iya, begitu outputnya ya. bagus juga, semoga. Tentu kan Amanah, harus amanah betul. dalam bekerja. Tentu kan semua tugas ini dilakukan diberikan supaya untuk kemajuan bangsa, Betul, ya kan? betul. Iya. Dan katanya tanggung jawab diberikan kepada yang mampu. Betul. Jadi semoga dia mampu mengemban tanggung jawab barunya, Priska. Baik, masih soal pajak, pemirsa, pimpinan DPR RI mengingatkan agar Babinsa dan Babin Kamtipmas ini tidak menjadi alat untuk menakuti masyarakat dalam pengawasan pajak. Peningkatan pemasukan pajak harus dilakukan dengan penuh kesadaran. Jadi bukan oleh ancaman melalui alat kekuasaan negara. Ini jangan sampai menimbulkan ketidakpercayaan kepada masyarakat, karena kan beberapa waktu lalu pemerintah meminta kesadaran dari semua masyarakat untuk melaporkan pajaknya secara mandiri. Namun sekarang dilakukan hal tersebut. Jadi ini memang nanti di komisi terkait kami juga akan meminta keterangan terkait dengan hal itu. Supaya kepercayaan dari masyarakat jangan kemudian menurun karena adanya paksaan atau hal lain yang membuat kesadaran masyarakat yang kemarin itu sudah mau melaporkan pajaknya secara mandiri kemudian menjadi berubah. Terkait dengan petugas pajak yang menggandeng Babinsa, jangan sampai nanti ada kesan menakut-nakuti ya. Jadi menakut-nakuti petugas wajib pajak ya, seakan-akan wajib pajak itu ditakut-takuti dan menimbulkan rasa ketakutan, dan yang paling penting jangan sampai nanti para wajib pajak itu merasa terteror. Nah ini penting sekali ya. Jadi sebelum melakukan ini penting sekali dari pajak ini untuk memikirkan dampak dengan menggandeng institusi yang memang bukan tugasnya ya. Nah Priska, ini adalah berita yang gongnya tadi yang sudah kita bahas dari pagi di awal ya. Jadi ada kabar mengejutkan pagi ini datang dari Badan Gizi Nasional yang kantornya tidak jauh dari kantor kita itu, Priska. Betul, Kepala BGN ini Nanik SDyang menyatakan mengundurkan diri. Alasannya akan menjalani pengobatan jantung di luar negeri. Pengumuman pengunduran diri Kepala Badan Gizi Nasional diumumkan di akun Facebook Nanik SDyang. Pengunduran diri Nanik telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dengan alasan akan menjalani pengobatan jantung di luar negeri. Ia juga menyatakan permintaan maaf atas pengunduran dirinya yang mendadak kepada Presiden. Namun dia menyatakan bersedia jika ditunjuk menjadi Dewan Pengawas BGN ke depannya. Ia juga mengaku trauma akut mengurus keuangan di BGN. Hingga kini pihak istana belum memberikan keterangan resmi terkait pengunduran diri Kepala Badan Gizi Nasional Nanik SDyang.